Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Sofyanika dengan NIM 06051282227028. Pada video kali ini kita akan belajar terkait dengan materi sistem pemerintahan, kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara, hubungan antar lembaga-lembaga negara, hubungan negara dan warga negara. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada video kali ini, yang pertama, peserta didik diharapkan mampu memahami sistem pemerintahan Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan kedudukan, tugas, dan juga wewenang lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengkaitkan hubungan antar lembaga-lembaga negara dan hubungan negara dan warga negara. Nah, adapun media pembelajaran yang Ibu gunakan pada video kali ini yaitu berbasis e-learning, yang mana di dalam e-learning terdapat ada PPT, ada kuis, ada video pembelajaran yang sudah Ibu tautkan di e-learning berbasis Linktree tersebut. Adapun linknya bisa dilihat. Baik, sesuai link yang sudah Ibu share tadi terkait dengan e-learning yaitu pada Linktree. Nah, setelah kalian klik atau kalian cari linknya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini tampilannya yang telah Ibu buat dan Ibu tautkan juga. Nah, jadi tampilannya ada Bionika, Teacher, silakan peserta didik mempelajari, ada Quiz Wizard, ada ini PPT, ada sistem pemerintahan berupa video ya, kedudukan dan wewenang lembaga-lembaga negara, lalu hubungan antara lembaga-lembaga negara, juga hubungan negara dengan warga negara. Nih, udah ada di sini Ibu tautkan. Nah, untuk peserta didik yang mau memahami pembelajaran melalui literasi terlebih dahulu, Ibu sudah gunakan media pembelajaran berupa PPT juga di sini. Jadi Ibu sudah tautkan dalam e-learning Linktree ini berupa PowerPoint. Jadi bisa dibaca. Kita buka ya. Nah, oke, kita masih menunggu. Nah, udah tampil. Jadi sesuai dengan PowerPoint tadi, isinya di sini topiknya terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia, kedudukan, tugas, wewenang dan lembaga-lembaga. Nah, ini topik yang akan kita bahas di PowerPoint. Oke, selanjutnya itu sistem pemerintahan. Jadi menurut Profesor Mahfud MD, yang mana sistem pemerintahan negara adalah mekanisme kerja dan koordinasi atau hubungan antar ketiga cabang kekuasaan, yaitu legislasi, eksekutif, dan yudikatif. Nah, dapat kita simpulkan bahwa sistem pemerintahan negara adalah sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara dalam rangka menyelenggarakan negara. Nah, itu terkait dengan sistem pemerintahan. Oke, selanjutnya itu macam-macam sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi sistem pemerintahan Indonesia ini ada dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer, yang mana sistem atau keseluruhan prinsip penata hubungan kerja antara lembaga negara yang secara formal memberikan peran utama kepada parlemen atau badan legislasi dalam menjalankan pemerintahan negara. Yang kedua, sistem pemerintahan presidensial, di mana keseluruhan prinsip penataan hubungan kerja antar lembaga negara melalui pemisahan kekuasaan negara, di mana di sini presiden memainkan peran kunci dalam pengelolaan kekuasaan eksekutif. Nah, sekarang sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial karena dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. Terkait dengan macam-macam sistem pemerintahan Indonesia itu ada dua. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu, apa itu lembaga-lembaga negara? Nah, lembaga negara adalah institusi negara yang secara langsung diatur atau memiliki kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Kita lanjut.
kedudukan lembaga negara setelah amandemen Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Jadi dapat kita lihat ya, dari bagian ini saja sudah terlihat bahwasanya untuk badan-badan yang lain itu cara kedudukannya itu sama saja. Kita lihat juga untuk yang paling tinggi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kita lanjut. Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Terdapat 7 tugas kewenangan yang dijalankan oleh MPR, antara lain. Nah, tapi kita lihat ya, banyak sekali kita bacakan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Itu sebagai salah satu tugas MPR, dan juga mulai dari melantik presiden, wakil presiden itu berdasarkan hasil pemilu yang ada pada sidang paripurna MPR itu oleh MPR. Lalu juga MPR itu pada poin ketiga itu dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden. Kita lanjut ke slide selanjutnya terkait dengan apa yang akan kita bahas, yaitu tugas dan wewenang DPR. Nah, tugas wewenang DPR ini, Dewan Perwakilan Rakyat ini, dalam fungsinya sebagai legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan serta fungsi lain-lainnya. Bisa kita lihat di situ ada 9 tugas dan wewenang dari DPR. Oke, kita lanjut ke tugas dan wewenang DPD, yang mana Dewan Perwakilan Daerah sebagai fungsinya legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Bisa dilihat di situ ada 3 tugas yang dimiliki oleh DPR DPD. Oke, lanjutnya tugas dan wewenang presiden. Nah, bisa dilihat presiden itu selaku kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintah. Banyak sekali untuk tugas dan wewenangnya, bisa dilihat. Lanjut, kita tugas dan wewenang wakil presiden. Nah, itu khususnya untuk membantu presiden dalam melaksanakan kewajibannya. Itu ada 4 tugas dan wewenangnya. Lalu selanjutnya kita slide-nya tugas dan wewenang MA, Majelis Agung, yang mana banyak sekali mulai dari fungsi mengatur, fungsi nasihat, dan fungsi administrasi. Bisa dilihat ya. Untuk tugas dan wewenangnya juga ada 4 tugas. Lalu selanjutnya tugas dan wewenang MK. Nah, di situ bisa dilihat kita Mahkamah Konstitusi ini mulai dari menegakkan konstitusi, menguji undang-undang juga ya, bisa dilihat. Selanjutnya tugas dan wewenang KY. Jadi banyak sekali tugas Komisi Yudisial ini. Lanjut ke tugas dan wewenang BPK, yang mana bisa kita lihat ya, BPK ini Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi tentunya berkaitan membahas tentang keuangan yang ada di pemerintah Indonesia. Sekian, itu saja terkait dengan materi kita. Oke, kita langsung ke video yang sudah Ibu tautkan terkait dengan sistem pemerintahan. Oke, kita langsung klik aja. Nah, kemudian klasifikasi sistem pemerintahan presidensil dan parlementer itu didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, ya, dimana kekuasaan eksekutif itu dia adalah lembaga negara yang menjalankan pemerintahan, sedangkan legislatif adalah lembaga negara yang diberikan tugas untuk membuat peraturannya, ya, atau lembaga negara yang diberikan tugas untuk membuat undang-undang. Nah, sistem pemerintahan disebut parlementer apabila akan sistem pemerintahan. Ya, yang pertama, sistem pemerintahan negara Indonesia. Nah, berikut ini link yang sudah Ibu tautkan itu terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia berupa video ya, yang Ibu ambil di YouTube. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada juga terkait dengan kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara. Nah, tadi sudah ada juga, tapi ini berupa video yang sudah Ibu tautkan juga. Kita klik ya.
semua untuk belajar tentang lembaga penyelenggara negara. Adik-adik Sobat Eksis, Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat pastinya memiliki suatu sistem dan pelaksanaan tata negaraan. Indonesia adalah negara yang menganut paham bahwa kekuasaan. Nah, begitupun dengan video-video yang sudah Ibu tautkan, bisa nanti diklik dan ditonton. Oke, kita langsung ke quiz wizard. Ini berbasis quiz yang gunanya sebagai bahan evaluasi untuk menilai sejauh mana peserta didik itu memahami materi yang sudah ditautkan untuk dinilai. Oke, langsung kita klik. Oke, tampilannya akan seperti ini. Silakan masukkan nama. Oke, langsung klik bermain. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, muncul. Nah, 10 detik untuk menjawab soal-soalnya. Saya bacakan soalnya. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem titik. Kita pilih presidensial. Oke, benar. Lanjut ke tahap 2. Anggota DPD dipilih langsung oleh. Oke, itu masih ada waktu. Kita klik rakyat. Oke, benar juga. Next question. Lanjut ke tahap 3. Oke, lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Siapa nih? KPU. Kita klik. Oke, benar juga. Tahap 4. Oke, kita lanjut. Para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Oke, benar juga. Oke, tahap 5 ya. Oke, soal yang kelima, lembaga legislatif Indonesia adalah siapa nih ya? MA mungkin. Nah, ternyata salah. Nah, jadi di sini tampilannya ketika salah itu akan muncul jawaban yang benarnya itu adalah DPR. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kita lanjut. Lembaga negara yang melaksanakan jalannya pemerintahan disebut eksekutif. Benar juga. Oke, tahap 6. Lembaga negara yang menyusun undang-undang adalah siapa nih yang menyusun undang-undang? DPR. Benar juga. Oke, kita lanjut. MA berwenang mengadili perkara pada tingkat apa ya? Tingkat kasasi. Oke, benar juga. Oke, lanjut ke tahap 8. Hubungan kerjasama antara Presiden dan DPR di bidang legislatif adalah apa ya? Membuat UU. Oke, benar juga. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Lembaga peradilan yang berada di tingkat provinsi adalah Pengadilan Umum, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung. Siapa ya? Pengadilan Umum gak sih? Oh, ternyata habis waktu. Nah, ini juara 1 ya. Oke, next. Nah, langsung muncul skornya 80. Oke, untuk review question atau pertanyaan yang mana yang benar dan juga mana yang salah tadi bisa dilihat di sini dari soal pertama sampai dengan soal terakhir. Oke, kita keluar. Nah, ini tampilan di akun guru untuk melihat para siswa atau peserta didiknya ya. Kita klik. Oke, nah ini sesuai yang tadi juara satunya itu Aisyah Maulidia. Ini tampilan salah merah dan kuning itu habis waktu tadi. Nah, lalu untuk warna hijau itu soal-soal yang benar. Nah, ini bisa kita lihat soal yang memang tadi terlewat karena waktunya, baik yang salah tadi jawabannya yang benar yang mana. Seperti itu. Nah, dengan web quiz wizard ini kita dapat menilai pemahaman peserta didik dengan cepat dan mudah tentunya. Nah, dari materi e-learning tersebut yang sudah Ibu tautkan dan sudah Ibu buat, dapat kita simpulkan bahwasanya sistem pemerintahan Indonesia itu sistem pemerintahannya yaitu presidensial, yang mana presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan juga sebagai kepala pemerintah dan juga kepala negara. Adapun tugas, kedudukan, wewenang antar lembaga-lembaga negara tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia. Dan juga adapun hubungan antar lembaga-lembaga tersebut saling keterkaitan untuk mencapai tujuan bersama.
dan hubungan antar warga negara dan negara itu saling melengkapi, yang mana tidak adanya suatu warga negara dalam negara, maka negara tersebut tidak akan berjalan dan akan mati. Begitupun sebaliknya, jika ada warga negara saja tidak ada negara, maka warga negara tersebut tidak akan ada sistem yang mengaturnya dan akan ada kekacauan di dalamnya. Nah, itulah kesimpulan kita pada video kali ini. Nah, Ibu harap peserta didik dapat memahaminya ya, dan juga tetap semangat dalam belajarnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.